Presiden Prabowo sebut pertemuan biasa yang rutin dilakukan. Minggu sekali pasti ketemu. Jadi ini dalam rangka ya menghadapi libur dan sebagainya. Malam minggu kemarin, Sabtu malam, secara mendadak ujuk-ujuk itu Presiden Prabowo mengundang ketua partai Kim Plus Plus ke rumah pribadinya di Kertanegara. Lah mau bagaimanapun dipanggilnya para ketua partai pemerintah ini menimbulkan penisirin. Penasaran dari Om Begawan nih, ada urusan apa mereka dipanggil nih? Kok tiba-tiba banget? Apakah ada yang urgent gitu? Apakah terkait kebijakan kepresidenan? Nah ini kebijakan yang mana kira-kira? Apa mau menunda penerapan kenaikan PPN 12% mungkin loh. Nah, mungkin juga ngebahas daun kelor untuk gantiin susu dimakan bergizi ya bisa. Lah apa perkara kekeliruan dirinya yang mau memaafkan koruptor? Wah, yes, ayolah. Menurut ngompoler yang dibahas kemarin tuh soal apa? Mari kita bedah aja. Kira-kira data yang masuk seperti apa itu. Nah sebenarnya Om Begawan kasihan ini sama Pak Prabowo ini. Nah gimana nggak kasihan? Dia kayaknya sendirian aja tuh pasang badan itu. Menjelaskan banyak program pemerintahan yang banyak diperbincangkan rakyat. Dan semuanya kebutuhan rakyat itu. Neng diperbincangkannya itu selalu negatif. Lalu dia terus pasang badan terus untuk melawan kenegatifannya tadi. Nah meski Ketua Umum Gerindra itu gak aktif di medsos, mungkin ya orang sempat lah Pak Prabowo itu main medsos itu. Tapi dia kan dilapori sama petinggi-petinggi Gerindra. Bila rakyat itu resah dan gelisah, pesimis dengan masa depan Indonesia ini. Apalagi kalau teringat dengan kata-kata Pak Prabowo bahwa Indonesia tahun 2030 bubar lah ini. Semakin takut tuh. Di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Kita ini bubar. Semakin takut dengan masa depan Indonesia ini. Nah mungkin ngomolers gentian penasaran nih. Nah menurut Om Begawan pas dikumpulkan di rumah pribadinya Pak Prabowo itu kira-kira ngobrolin apa ya. Tapi kalau menyimak apa yang disampaikan Presiden, Ketua Umum Golkar sama Ketua Harian Gerindra, ada yang ditutup-tutupi kelihatannya itu. Nah pemilik kucing bernama Bobby, Pak Prabowo ini membahas hal yang umum terkait isu-isu yang menghangat saat ini. Ngakunya sih ngomongin libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Masa bahas liburan Nataru sampai 2 jam itu. Dan dilakukan tertutup. Pak Nataru itu kan sesuatu yang terbuka aja, semua masyarakat pengen tahu, pengen mengerti, dan itu tidak ada yang dirahasiakan lah. Paling masalah lalu lintas dan sebagainya, masalah transportasi dan lain sebagainya. Dan setelah pertemuan itu langsung pada gak ngomong ke media, tutup mulut. Pada gak berani berkomentar. Nah barangkali situasi politik terbaru ya kayak apa itu. Kepala negara butuh mendengar pandangan beberapa ketua partai mungkin. Padahal sebenarnya sudah dengar sendiri loh, Pak Prabowo sudah menyaksikan sendiri loh, seperti apa kondisi politik, hukum, ekonomi dan sebagainya di Indonesia ini. Nah sementara Pak Bahlil, Ketua Umum Golkar itu menuturkan bahasanya itu lebih pada hal umum. Ya umum itu kayak apa? Ya mungkin ya termasuk Natalan juga, tapi kok tertutup? Enggak, biasa-biasa aja. Enggak, ngumpul aja mau nemenin Pak Presiden untuk datang ke Natal. Sementara Pak Supidasko yang nambahi kalau mereka ngobrol tentang ekonomi. Ya, beda lagi. Situasi politik hingga rencana kenaikan PPN 12%. Wah, ini Begawan ini malah curiga ini. Bukankah ada isu yang juga penting tuh yang dalam pandangan ngompol loh. Mereka hanya fokus pada politisasi Pak Hasto. Mungkin ini kecurigaan Begawan loh ini. Mengapa hal ini dibahas para ketua umum partai Kim Plus Plus? Lah, suka atau tidak suka, ini ngefek kok ke pemerintahan masalah Pak Hasto ini.
Ada perseteruan antara Jokowi lawan PDIP, berdampak pada persepsi rakyat ke pemerintah. Ini pasti. Satu hal yang membuat Begawan yakin, tidak diajaknya Gibran di pertemuan tersebut. Ditambah ada info, bila Sekjen PDIP menitipkan banyak dokumen penting ke Bu Koni Rahakundini. Rahakundini yang berada di Rusia. Kok ya ada temen mengamankan dokumen ya tekan Rusia, apa ben dijogo dengan senjata komplit di sana. Kenapa nggak di dalam negeri saja? Nah, dokumen itu apakah itu dokumen? Nah, sama jubir juru bicara PDIP, Mas Guntur Romli. Wah, dokumen itu dibuka misalnya ini. Oh, bisa menggegerkan dunia persilatan politik kita ini. Wah, itu hebat ini. Nah, siapa sebenarnya yang paling ketakutan? Andai kata loh, dokumen itu dibongkar yang dititipkan oleh Mbak Koni ini. Bagaimana jadi gemergeten pengen tahu itu dokumen apa itu. Nah, dalam perkiraan Ngompol, perkiraan Begawan, dokumen yang dibawa ke sana itu dokumen asli. Yang ditinggal di dalam negeri itu dokumen gandaan, kopian, salinannya saja lah. Makanya Presiden mungkin ya deg-degan, khawatir ini pemerintah yang sekarang ini terganggu gelombang perseteruan antara Jokowi sama PDIP. Makanya waktu dikumpulkan tuh nggak ada tuh yang ada unsur Jokowinya. Nih ada Gibran, gak akan mereka ngerembuk tindakan KPK mentersangkakan Pak Hasto. Nah, perkara ini dibahas untuk mencari jalan terbaik. Solusi lah gitu loh. Ya buat mereka sebenarnya yang ada di Kim Plus Plus itu. Selain Gibran nggak ada, Kaisang Pangarep itu ketua umum PSI, kan ya tidak dilibatkan. Ya memang sih partai-partai non-parlemen tidak ada yang diajak. Soalnya emang keberadaan mereka mau genep-genep. Nah mungkin ada yang meragukan ini. Ngapain pemerintah hingga parpol Kim Plus Plus perlu repot-repot? Kalau bahasa Jawanya itu keroyo-royo. Kok ya gelem-geleme melu mikirin Jokowi VS. Kok VS? Jokowi lawan PDIP yang sedang berseteru ini loh. Nah karena apa? Ya sebab mereka juga terdampak dengan perseteruan Jokowi sama PDIP ini. Ikutan menerima efeknya. Nah sudah banyak yang menilai nih penetapan Pak Hasto itu atas kepentingan Jokowi sebenarnya. Kalau rakyat menganggap begitu, berarti kan KPK tidak bisa dipercaya lagi. Nah, kalau saya ngusulkan ya KPK bubarkan aja. Ini menurut pribadi Begawan loh. Boleh dong rakyat mengusulkan seperti itu kalau KPK memang tidak efektif. Bukan sebagai super body yang harusnya independen untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum khususnya di korupsi, koruptor dan sebagainya. Dan pandangan ini membuat rakyat jadi mempertanyakan ketidakindependenan KPK-nya itu. KPK itu kan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Komisi Pembela Kroni. Bukan Komisi Pembela Kroni ya. Bukan Komisi Pendukung Koh Widodo. Apalagi Komisi Pengaman Keluarga, bukan. KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen, super body. Nah, persepsi-persepsi ini jelas merupakan kerugian bagi pemerintah yang sekarang ini. Bila kasus ini dibiarkan, ditokne, ya, apalagi disebut-sebut, Pak Hasto siap membongkar bobroknya elit politik. Para politisi-politisi itu. Loh, bisa jadi mereka ngasih beberapa pandangan, masukan, sebaiknya mesti gimana, mereka ya ketakutan. Kalau sampai diudal-udal sama Pak Hasto. Lah Pak Prabowo dan Kim Plus Plus tidak memperkirakan kerugian yang mesti mereka tanggung. Lah bisa secepat ini datangnya. Ya mereka lupa lah kalau ada banyak tindakan maupun kebijakan pemerintah sebelumnya itu berbahaya, itu lupa mereka. Tidak mikir sampai ke sana. Utamanya sewaktu habis pandemi itu loh. Setelah COVID berangsur-angsur turun, waktu itu banyak keanehan-keanehan muncul dari sikap-sikap Pak Jokowi. Mereka tidak melihat ke sana. Yang pertama itu mulai deklarasi capres PDIP tanpa kehadiran Gibran pertama. Jokowi tak ikut deklarasi cawapres. Muncul isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Nah, beberapa menteri melontarkan jabatan presiden 3 periode. Jokowi tak membantah tegas.
anaknya mau maju pilpres apa enggak. Dan isu lain dulu itu, isu-isu yang mencuat di kepermukaan kan hanya berkutat ke pilpres saja. Dan di posisi itu Pak Prabowo benar-beneran diuntungkan waktu itu. Sementara partai yang awalnya mau bentuk koalisi Indonesia Bersatu, koalisi kebangkitan Indonesia Raya, koalisi perubahan, nasibnya gimana nggak tahu. Pada bubar sendiri-sendiri. Bubar jalan tuh balik kanan tuh. Nah koalisi perubahan, semula kan isinya Demokrat, PKS, dan Nasdem. Pas Pilpres malah ganti PKB, PKS, dan Nasdem. Ya itulah politik tuh. Lah apakah dokumen yang dimiliki Mas Hasto, ya sekarang dititipkan Mbak Koni di Rusia sana, itu hanya dokumen terbatas keluarga Jokowi saja. Ini rakyat jadi bertanya-tanya loh, terus menganalisa sendiri, menyimpulkan sendiri loh, lalu mengira-ira, atau tidak nyeret ke partai lain mungkin dokumen itu, yang bisa membongkar semua kebobrokan para politisi-politisi dan partai-partai yang sekarang berada ini. Justru inilah yang gegirisi, inilah yang sangat menjadi mereka ketakutan dan deg-degan. Lah mau bagaimanapun kedekatan Presiden ke-7 dan PDIP selama 19 tahun sampai sebelum pandemi loh. Itu pasti ada banyak perbincangan penting kok. Di periode pertama Jokowi loh, yang diusung hanya PDIP tok, PKB dan Nasdem. Gak banyak intrik politik waktu itu. Relatif aman, nyaman. Dan periode kedua di akhir masa jabatannya kan ada beberapa kebijakan pemerintah yang bikin kita mikir. Misalnya ini tentang penetapan IKN. Salah satunya itu. Soal tadi munculnya perpanjangan maupun tambahan masa jabatan 3 periode. Yang tiba-tiba keinginan Presiden dengan syahwat nafsunya. Bisa juga menghindarnya Gibran tetap di PDIP serta dan lain-lainnya banyak. Nah proses-proses yang terjadi tadi sama Pak Sekjen itu direkam diam-diam. Sama Mas Hasto itu. Lalu dikumpulin, didokumentasikan. Sama-sama punya kartu truf. Nah, dan ini jadi perbincangan penting di pertemuan Presiden sama Ketua Kim Plus Plus loh. Dokumen-dokumen itu berkorelasi sama kejadian penyitaan buku catatan harian Pak Hasto waktu itu. Nah, dalam kasus Harun Masiku, yang nyita ya KPA toh, KPK sendiri yang nyita. Buku itu buku harian itu. Padahal itu catatan dengan Mbak Mega tuh, hasil rapat dan sebagainya di DPP. Masa sing nyita saya ya enggak. Loh apakah upaya menyita HP serta buku catatan Mas Hasto bukan bagian penting, tidak termasuk peristiwa yang memerindingkan banyak pihak, yang menakutkan banyak pihak. Lah mau bagaimanapun kepala negara ya juga ketakutan. Andai kasus ini merembet pada mereka di saat menghadapi banyak kritikan rakyat. Lah kok malah ada faktor luar yang nambahi beban mereka. Ini ya bikin stres. Oh pasti ini Pak Prabowo dan beberapa petinggi partai ya mesti deg-degan. Lah ngomongnya serupa ini. Usai pilkada, kan tersebar itu rekaman suara komunikasi lewat telepon. Yang suaranya mirip antara Jokowi sama Pak Lutfi. Cagup Jateng terpilih itu. Dugaan Begawan itu hanya salah satu saja. Rekaman yang dimiliki oleh PDIP. Dan wis dites, wis dikeluarkan. Mbok kira itu gak bikin gerek, marai jantungan. Itu level rekaman pembicaraan loh, level biasa loh, ecek-ecek. Level nomor-nomor lah. Yang lain wah bisa beneran bikin emosi rakyat. Ya ini prediksi Begawan, sebab aku duduk-dudukon loh. Duduk peramal, bukan paranormal. Apalagi sing kuwoso. Ngerti kabeh perkara enggak itu. Ini hanya memperkirakan, menduga, mendefinisikan gitu loh. Atau menyampaikan analisa dari data-data yang Begawan peroleh gitu loh. Atau kabar-kabar literatur yang Begawan peroleh. Dan ini tidak dilarang di negara ini ketika kita akan menyampaikan sesuatu yang itu secara umum bisa disampaikan masalah politik Indonesia ini. Nah, analisa itu diyakini atau tidak? Nah, tergantung data-data pendukungnya. Kalau Begawan tetap harus menggunakan data pendukung yang akurat lah, tidak ngarang. Nah, Pak Prabowo sama Ketua Kim Plus Plus, wiki tak kira ya ngeri banget toh saat ini. Ngadepin kayak gini nih, bikin mereka stres. Yang punya posisi aman ya cuma Demokrat sama PKS. Sebab 10 tahun terakhir mereka oposisi, jadi nggak ada rekaman-rekaman yang
punya PDIP, nggak punya karena mereka di luar. Lah, ancaman terbesar ya ke Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra sendiri. Kalau P3 sih cuek aja lah. Nah, kalau P3. Toh mereka sekarang tak punya wakil rakyat di Senayan. Kalau menterinya kena lah, ke bawah kasus, paling ya ganti yang lain. Lah, Jokowi sendiri sebenarnya, menurut Begawan loh, menurut pantauan Begawan itu sebenarnya ya was-was. Kalau dia hanya ketawa ketiwi karena sesuatu lalu dia menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang tertawa, itu sebenarnya itu dipendam aja. Dia ngerti beneran apa risikonya kalau dokumen-dokumen tadi dibuka. Bukan hanya itu aja. Kumpulnya ketua Kim Plus Plus sama presiden Pak Prabowo itu minus 2 anaknya, berpotensi merugikan dirinya. Itu akan memperberat langkah di Pilpres 5 tahun mendatang. Saiki dadi wakil presiden urung iso apa-apa mikir 5 tahun jadi pengen dadi presiden. Di sini bisa kita tarik pemahamannya. Sing digondeli Pak Jokowi itu ya menurut Begawan loh ini. Ini hanya analisa Begawan. Ya kekuasaan sebenarnya. Bukan mikir rakyat. Nah, dari apa yang tak jelaskan barusan tadi, inilah yang mendasari. Membuat Pak Prabowo nggak bisa tinggal diam. Harus cepat-cepat, urgent ini. Dia mesti melakukan sesuatu yang harus cepat. Mengupayakan agar Kim Plus Plus tidak kena akibatnya. Dampak yang terjadi peperangan antara Jokowi dengan PDIP ini. Nah, kemarin yang turut di pertemuan itu ada Ketua Umum Golkar, Pak Bahlil Lahadalia. Ada Ketua Umum PKB, Caimin. Juga Ketua Umum Demokrat, Mas Ahaye. Ketua Umum PAN dan Pak Bahlil, Presiden PKS, Pak Ahmad Saiku. Lalu juga Ketua Fraksi Nasdem, DPR itu, Pak Victor Laiskodat apa-apa. Ya, kenapa bukan Pak Surya Paloh yang datang ya? Oh ya, katanya Pak Paloh lagi di luar negeri itu. Maka diwakilkan oleh anggotanya. Itu dari fraksi, ketua fraksinya dari Nasdem itu. Nah, mungkin mau tahun baruan sama keluarga. Pak, ya maklum lah. Oh, dia orang kaya. Dan ada wakil ketua DPR yang ketua harian Gerindra itu Pak Sufmi Dasko. Nah, dalam bayangan Begawan, sekarang ini loh, Pak Prabowo mulai jaga jarak ini. Perlahan-lahan menjauh. Tidak mau terlihat menggantungkan atau dianggap orangnya Jokowi. Yang selalu disetir oleh Pak Jokowi. Yang orang-orang bilang remote-nya Pak Jokowi. Bonekanya Pak Jokowi, dia nggak mau. Pelan-pelan menjauh. Nah, bisa jadi ini di pertemuan Sabtu itu, dia meminta agar para ketua Kim Plus Plus tidak berhubungan lagi dengan Pak Jokowi. Bisa. Nah, ini pendapat Begawan atau malah mereka sedang menimbang membuka komunikasi sama PDIP. Ya namanya politik kok sah-sah saja. Semua kemungkinan terbuka lebar. Lah, apa untungnya komunikasi dibuka dengan PDIP? Untuk meminta dokumen-dokumen yang membuat citra partai mereka buruk gitu nantinya. Ya, akhirnya ada sebuah percakapan, ngobrol, negosiasi politik akhirnya. Supaya tidak disampaikan ke rakyat tuh dokumen-dokumen yang bisa menghebohkan negara ini. Biar cerita buruknya ditanggung Jokowi beserta keluarganya saja. Mungkin gitu. Ya enggak apa-apa, ini politik kok. Sekali lagi politik loh. Katanya politik itu jahat. Kejam gitu. Nah, ini kejamnya politik tuh. Lebih kejam dari Ibu Tiri akhirnya. Nah, tahun baru 2025 akan jadi momentum penting loh ini. Pemerintah beserta partai koalisi sama-sama menutup diri ke keluarga Pak Jokowi. Kelihatannya begitu ini. Ujung-ujungnya seperti ini. Ada banyak rakyat menilai mereka rugi jabatan wakil presiden, dijabat sama Gibran mereka rugi. Kita lihat saja. Secara gestur, secara mimik muka, secara kedekatan, presiden sama wapres kan tidak ada chemistry-nya belas itu. Ada relasi hubungan yang erat kan nggak ada. Padahal bila dari usia, kan bisa kita ibaratkan kayak cucu sama kakeknya. Kakek yang perhatian besar kepada cucunya. Dan cucu yang jagain benar kakeknya. Kan gitu harusnya. Ya wes lah, bola. Kita tunggu aja lah perkembangan selanjutnya. Moga-moga negara ini akan jadi baik lah. Tetapi yuk kita harus waspada lah. Deg-degan boleh. Tapi kita tetap harus kuat ya. Itu ya. Salam Begawan, salam ngumpul. Jangan lupa subscribe, share, tekan tombol, dan like. Salam Begawan, salam ngumpul. Dadah.